Oke, nggak ada. Berarti langsung ya. Oke. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi isu ini tuh kemarin kita sempat diskusi di sepanjang perjalanan, agak panas ya Bu Herlina ya. Tetapi sebenarnya ini kita apa namanya coba diskusikan itu dalam rangka memperbaiki sistem kerja kita sendiri ya. Jadi kemarin topiknya adalah troubleshooting. Troubleshooting itu siapa yang melakukan, kemudian apa yang dilakukan, bagaimana caranya gitu ya. Kemarin kita coba diskusikan, memang agak panas gitu ya karena memang ini apa sih, autokritik bagi kita sendiri sih. Autokritik bagi kita sendiri di mana ya kita harus menerima masukan juga dan kita coba untuk memperbaiki cara kerja kita gitu ya teman-teman ya. Nah, latar belakangnya apa? Karena kita tahu ya bahwa tidak ada program yang sempurna gitu ya. Sepinter-pinternya orang gitu ya. Mungkin ada beberapa teman kita yang pinter banget gitu, tetapi mereka mencoba membuat sistem gitu ya. Tetapi sepinter-pinternya dia pasti ada bugs, ada holes, atau bahkan dari eksternal ada attack dan sebagainya, rentan gitu ya, kerentanan sehingga begitu ada serangan maka program menjadi tidak baik gitu ya, atau ada kendala-kendala di hardware gitu ya. Nah, jadi tidak ada program yang sempurna. Ini premis pertamanya, di mana memang developer waktu membuat program itu adalah di lingkungan dia sendiri yang sempurna gitu ya, sempurna bagi dia sendiri. Masalahnya begitu diimplementasikan di user, environment user itu mungkin tidak sempurna gitu ya. Entah sistem operasinya beda, entah versi-versi aplikasinya beda, atau koneksi jaringannya lambat atau terganggu dan sebagainya, banyak hal gitu ya. Nah, di mana hal itu menjadikan program itu tidak berjalan dengan sempurna gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dikala user itu mengalami suatu masalah ya, dia kadang-kadang nggak bisa menjelaskan apa itu yang terjadi pada program dia gitu. Jadi misalnya saya adalah user, saya menganggap loh ini kok ada masalah, cuma saya nggak bisa menjelaskan secara teknis gitu ya. Dimana saya cuma bilang nggak bisa nge-save gitu. Nggak bisa nge-save itu ya memang yang dialami oleh user tersebut ya. Tetapi kita perlu menyelidiki sih sebenarnya apa yang terjadi. Jangan-jangan user memang belum menekan tombol simpan gitu ya. Sesederhana itu sih. Atau waktu nekennya meleset dari tombolnya atau gimana atau sesimpel itu sebenarnya. Tetapi dia mengalami bahwa dia tidak bisa menyimpan data tersebut sehingga DevOps itu perlu melakukan penyelidikan sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Mungkin perlu ada rekonstruksi dan sebagainya. Di titik mana dia mengalami masalah. Jadi ada detail masalah yang dicatat sehingga nanti ke developer itu akan lebih mudah gitu ya. Jadi kita punya premis kedua di mana user tidak memahami bahasa teknis ya. Karena bahasa teknis mungkin kata-kata seperti SSD mereka nggak ngerti, NVMe mereka nggak ngerti gitu ya. Pokoknya nggak bisa nyimpen gitu aja gitu. Nah ini yang dimana kita perlu pahami sehingga nanti kita dalam apa namanya berkomunikasi dengan user juga akan lebih baik gitu. Dan ini premis yang ketiga bahwa uh, semua masalah itu perlu ditangani dan diperbaiki secepatnya. Ya, ini saya beri apa namanya highlight warna kuning karena ini perlu diperhatikan ya. Perlu diperhatikan. Maksudnya kenapa? Begitu ada masalah, sebenarnya user itu terganggu pekerjaannya. Seharusnya dia bisa melakukan pekerjaan apa namanya selama semenit, tetapi karena ada masalah harus menghubungi PT SIM gitu ya, dan nanti responnya mungkin lambat dan sebagainya, dia kerjaannya jadi terganggu gitu ya. Dan ini perlu dilakukan perbaikan secepatnya supaya bisa kembali digunakan gitu ya. Gitu. Jadi ini adalah premis ketiga. Nah, ini kemudian yang keempat bahwa kita harus memahami bahwa perbaikan itu harus tuntas. Artinya jangan sampai
oh iya ini sudah bisa mas gitu, tapi nanti 5 menit lagi terjadi lagi, nggak bisa nyimpan lagi gitu ya, berlarut-larut. Mungkin perbaikannya tidak sampai ke akar masalah sehingga ini tidak tuntas dan kejadian itu berulang-ulang lagi atau mungkin berlarut-larut ya. Ini kita mengalami beberapa kasus yang sudah beberapa minggu ya, ada yang beberapa bulan itu ternyata dari kita belum solve gitu loh. Kok terjadi lagi gitu ya. Ya pada saat diperbaiki mungkin sudah jalan gitu, tetapi ternyata beberapa saat lagi muncul lagi masalah yang sama. Ini yang perlu kita harus tuntaskan gitu ya, teman-teman. Dan masih banyak lain-lain yang belum kita gali lebih lanjut, tetapi kita akan pahami lebih lanjut bahwa setiap masalah itu penting kita atasi ya, karena kalau nggak diatasi apa yang terjadi? Nah ini dia. Jadi user itu sebenarnya menderita, dan ini tidak hanya user itu sendiri, tetapi perusahaan di mana user itu bekerja yang menggunakan sistem kita gitu ya. Nah, yang pertama adalah pekerjaan dari user itu terganggu. Begitu terganggu, sebenarnya penilaian kinerja user itu menjadi buruk gitu ya. Seperti kita tahu bahwa masing-masing user itu ada KPI-nya, di mana penanganan suatu pasien misalnya dia bisa melayani batasannya 5 menit gitu. Nah, ketika ada masalah pekerjaan yang terganggu itu menjadi 10 menit gitu ya. Jadi penilaian kinerja dari user tersebut menjadi buruk gitu. Apalagi kalau sampai terpendingnya terhambatnya itu sampai beberapa lama, lebih dari 10 menit, itu problem besar sih. Nah, terutama adalah pencatatan transaksi terhambat. Ini bisa mengakibatkan kerugian finansial ya. Karena terhambat itu seharusnya dalam sehari itu bisa ada transaksi yang banyak, tetapi begitu ada kendala, maka yang bisa tercatat hanya sedikit. Tentu itu menjadi kerugian finansial. Dan ini sebenarnya bisa menjadi lubang atau celah bagi user untuk melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak diharapkan ya. Misalnya ada yang beberapa transaksi yang tidak tercatat dan lupa gitu ya. Seharusnya setelah sistemnya berhasil diperbaiki, kemudian dia kan seharusnya input gitu ya, tapi ternyata lupa gitu ya. Itu adalah problem ya. Problem lanjutan yang terkait dengan masalah dari sistem ini gitu. Dan yang terutama adalah user tidak dapat melayani pelanggan dengan baik. Ini selain kerugian finansial, itu menjadi presiden yang buruk bagi perusahaan atau bagi rumah sakit ya. Karena ini dampaknya seperti bola salju ya. Sebenarnya ini masalahnya sistem gitu, tapi ternyata mempengaruhi pelayanan terhadap pelanggan, terhadap pasien gitu. Nah, kan nggak bagus juga ya ketika pasien udah sakit-sakit mau berobat, waktu mendaftar itu tiba-tiba aduh lambat segala macam, harus nunggu sampai 10 menit 15 menit gitu ya. Itu apalagi mungkin usernya stres gitu, dia tidak dapat menjawab dengan baik atau terjadi kepanikan di lapangan dan sebagainya, sehingga ini akan mempengaruhi reputasi dari perusahaan atau rumah sakit. Ini akan sangat signifikan sih dampaknya gitu ya. Jadi kalau kemarin saya mengerjakan program mutu, itu sebenarnya ada parameter frekuensi dan dampak. Seberapa sering masalah itu muncul, itu frekuensi. Dan bagaimana dampaknya terhadap user atau terhadap pelanggan itu sangat menentukan. Ada skornya gitu ya. Dimana nanti kalau sudah level step 5 semua, frekuensinya 5, dampaknya 5, itu menjadi masalah yang sangat berat gitu, atau sangat kritikal. Dan yang berikutnya adalah ini sistem yang sering terjadi error dan berlarut-larut ya, apalagi nanti respon dari SIM ya itu lambat atau bahkan tidak ada respon sama sekali, itu membuat user stres ya. Ini efeknya nanti selain ke psikologis dari user itu sendiri, juga ke kinerja perusahaan menjadi sangat jelek ya. Ini tidak boleh terjadi. Nah, dampak buruknya ya transaksi akan berkurang terus, bahkan kalau nanti reputasinya jelek, bahkan nanti bisa perusahaan atau rumah sakit itu bisa ditinggalkan kliennya, pelanggannya atau pasiennya, dan ini mengakibatkan perusahaan rugi. Jadi masalah sistem itu
mungkin kelihatan sepele ya, tetapi sebenarnya ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi penggunanya, gitu ya teman-teman ya. Ini analoginya begini, kita sudah membeli mobil yang sangat mahal, misalnya Tesla misalnya harganya 1,3 M gitu ya. Tetapi dalam operasional sehari-hari ternyata ada aja masalahnya gitu ya, dari ngecharge nggak bisa 100% bermasalah, atau baterainya soak, atau suspensinya apa, sehingga kita harus sering ke bengkel gitu. Nah, itu akan mengganggu eh, operasional kita sehari-hari. Seharusnya saya bisa bekerja berangkat ke kantor tepat waktu, tetapi karena mobil saya bermasalah gitu ya, itu jadi saya ke kantor jadi apa namanya terlambat lah, atau bahkan nggak bisa masuk ke kantor lah, sehingga pekerjaan saya di kantor itu terhambat. Nah ini analogi yang sama dengan kita menjual sistem ya, sedangkan mungkin yang tadi analoginya adalah Tesla menjual mobil listrik gitu ya. Nah itu dimana ketika produk kita sering terjadi masalah ya, itu akan mengakibatkan hal-hal yang sangat merugikan gitu, dan banyak hal lain gitu ya. Nah, secara overall ketika produk kita terlalu banyak masalah ya, sistem kita akan dinilai jelek. Dan ketika respon kita atau tanggapan kita lambat dan bagaimana penanggulangannya lambat, maka secara overall tidak hanya sistem yang dinilai jelek, tetapi perusahaan kita juga akan dinilai jelek gitu ya. Nah, tetapi saya bukan menyalah-nyalahkan siapa ya, dalam hal ini saya tidak menyalahkan siapapun, karena seperti premis yang pertama tadi, bahwa tidak ada sistem yang 100% sempurna. Tetapi yang saya harapkan adalah bahwa kita memperbaiki cara kerja kita, sehingga waktu tanggap kita cepat ya, waktu respon kita lebih cepat, dan penanggulangannya juga lebih cepat, dan apa yang kita perbaiki itu bisa tuntas sehingga tidak berlarut-larut dan tidak sering terjadi lagi gitu ya. Mungkin nanti masih ada beberapa yang terjadi, tetapi diharapkan bukan kasus yang sama gitu. Jadi kasus yang sama ini tidak terjadi lagi, di mana satu kasus ini seharusnya cepat tanggap, cepat penanggulangannya, dan tuntas gitu ya, sampai ke akar masalahnya sehingga tidak terjadi lagi. Karena nanti begitu program kita sudah mendekati ya, ini bukan sempurna, tapi mendekati sempurna, maka itu sebenarnya pekerjaan kita akan lebih sangat terbantu, karena wow, sudah apa namanya, sudah semakin berkurang nih masalah kita gitu ya. Dan kita sendiri selama proses ini akan menjadi lebih baik. Artinya, oh kalau masalah ini caranya begini nih menanggulanginya gitu ya. Jadi kalau misalnya gagal simpan di satu modul, kita sudah tahu sampai akar masalahnya, sehingga nanti kalau ada gagal simpan lagi di modul yang lain, kita sudah tahu cara menanggulanginya dengan cepat ya teman-teman ya. Jadi kita harapkan kita akan menuju ke situ, di mana nanti kita akan suatu saat akan dinilai, oh SIM itu sangat profesional dalam bekerja gitu. Waktu tanggapnya cepat, waktu penanggulangannya cepat, dan penanganannya tuntas, perbaikannya tuntas gitu ya, dan tidak akan terjadi lagi. Sehingga nanti di suatu saat kita tinggal monitoring aja nih, monitor apakah sistem kita bekerja dengan baik atau enggak, dan kita akan lebih nyaman untuk mengerjakan pekerjaan yang lain, untuk development, untuk modul yang berbeda, aplikasi yang lain, dan sebagainya gitu ya, tanpa terganggu dari masalah-masalah modul yang sudah pernah kita buat gitu ya. Nah saat ini kan modul-modul yang sudah kita buat ini ternyata masih ada masalah sedikit-sedikit gitu ya, itu yang akan sedikit mengganggu gitu ya. Dimana kita ingin berlari, tetapi ternyata masih ada yang gondeli, orang bahasa Jawa tuh gondeli kita. Jadi kita nggak bisa berlari cepat gitu. Nah ini kita harapkan akan kita perbaiki dalam cara kerja kita gitu ya. Ini ada suatu analogi ya, analogi saja ya, mungkin tidak terlalu tepat, tetapi kurang lebih analogi ini bisa menggambarkan situasi kita saat ini gitu ya. Dimana ada pelanggan, dia memiliki mobil gitu ya, memiliki mobil. Pelanggan ini orang yang awam ya, dia tidak mengetahui bahasa teknis, dia nggak ngerti apa itu radiator, apa itu karburator, apa itu platina. Sekarang mobil nggak ada platina ya, tapi kurang lebih begitu ya, ada beberapa terminologi teknis spare part yang dia nggak ngerti, shock breaker itu apa, fungsinya apa, dia nggak ngerti gitu ya. Pokoknya dia asal ngomong aja gitu, ngomong ke dia ada masalah di mobilnya dan dia bawa ke bengkel.
Nah, di sini dia ngomong kepada kepala bengkelnya, Pak Kabeng, ini mobil saya nggak bisa nyala gitu ya. Nah, Kabeng ini harus memahami bahwa memang pelanggan ini mengalami bahwa mobilnya nggak bisa nyala. Tetapi Kabeng ini, dia harus tahu sebenarnya apa yang terjadi. Maka dia akan melakukan diagnosis ya. Diagnosis, kenapa nih nggak bisa nyala, tanya gitu ya. Nggak bisa nyalanya kenapa Pak pelanggan gitu. Ini saya sudah pencet-pencet tombolnya, nggak bisa, start stop button nggak bisa gitu. Ada bunyi nggak ada bunyi sama sekali, saya tekan itu nggak bisa nyala gitu. Apakah waktu ditekan lampu dashboardnya nyala atau enggak, waktu diklakson nyala enggak gitu. Oh, waktu diklakson nggak nyala. Oh, Kapeng langsung ngeh gitu ya bahwa ternyata mungkin masalahnya aki gitu, masalahnya aki. Maka Kapeng itu dia menulis di surat kerja, apa namanya ya, kertas kerjanya, formulir kerjanya bahwa mobilnya pelanggan A tidak bisa nyala, kemungkinan kemungkinan akinya soak gitu ya, akinya soak, tidak bisa nyala mungkin. Nah, kemudian Kapeng ini setelah mengisi formulir panjang gitu, informasi pasiennya, mobilnya, dan kondisinya, gejalanya seperti apa, dan kurang lebih diagnosisnya apa gitu ya, hipotesisnya ya, hipotesisnya apa gitu. Kemudian formulir itu diberikan kepada montir nih. Maka montir waktu mengerjakan ya dia langsung mengerjakan di titik yang benar. Dia akan ngecek akinya, akan ngecek apa namanya start stop buttonnya dan sebagainya. Ya gitu ya. Ini artinya montir itu bekerja langsung pada titik yang diduga memang itu yang bermasalah. Jadi montir itu nggak perlu ngecek mesinnya, nggak perlu gitu ya. Dia nggak perlu ngecek remnya, nggak perlu ngecek radiator, nggak perlu ngecek ban, nggak perlu dan yang lain-lain gitu ya. Pokoknya dia langsung ngecek aja akinya. Oh, akinya ternyata ya memang bermasalah gitu ya. Maka dia langsung mengganti aki tersebut gitu ya. Ini maksudnya apa? Adalah Kapeng ini memiliki suatu apa ya namanya, keterampilan ya, kecakapan tertentu untuk mendiagnosa apa yang diomongkan pelanggan. Karena pelanggan ini nggak ngerti teknis, kita tahu bahwa dia nggak ngerti apa itu aki ya, mungkin aki aja nggak ngerti mereka gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kepala bengkel ini harus ngerti berdasarkan wawancara itu bahwa masalahnya di situ sehingga montir ini bekerjanya ya to the point, langsung pada titik yang disangka bermasalah itu gitu ya. Ya, kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Ini mungkin analogi yang tidak terlalu tepat tetapi bisa menggambarkan kondisi kita saat ini. Nah, ini kalau kita paralelkan dengan situasi kita kerja saat ini ya seperti ini. Di mana pelanggan itu adalah user yang bersangkutan gitu ya. User yang bersangkutan itu ngomong ke DevOps. DevOps ini memang garda terdepan dari SIM. Di mana dia akan langsung berhubungan langsung dengan pelanggan ya. Makanya DevOps ini harus memiliki kecakapan komunikasi juga dan juga technical juga ya. Dan terutama adalah untuk mendiagnosis suatu masalah ya. Saat ini mungkin komunikasi DevOps saat ini mungkin sudah bagus ya dengan user ya, bisa bercanda-bercanda gitu ya. Kalau saya lihat sih DevOps bisa bercanda-bercanda dengan user itu berarti komunikasinya sudah bagus ya. Tetapi perlu diperhatikan bahwa ada suatu skill yang perlu diasah dari DevOps ini yaitu untuk troubleshooting. Jadi sebenarnya Kapeng di sini yang dia kerjakan tadi itu sebenarnya sudah melakukan troubleshooting. Dia apa namanya user ngomong apa dia bisa menerjemahkan dalam bahasa teknikal. Jadi dia bisa ngomong secara teknikal ke montir dengan bagus. Apa yang terjadi ketika pelanggan itu ngomong langsung ke montir? Itu saya pernah terjadi ya. Saya pernah ke bengkel pinggir jalan gitu ya. Saya ngomong, Pak ini nggak bisa gini, ini ada masalah ini. Montir itu jelasin gitu ya, jelasin dengan bahasa dia, tetapi saya nggak mudeng belas gitu ya. Itu nggak mudeng belas. Apa yang dia omongin, spare part apa yang dia omongin, itu saya nggak mudeng, saya nggak ngerti gitu. Itu terjadi ketika saya masih dulu awal-awal belajar mobil, nggak ngerti gitu. Nggak ngerti apa itu gitu ya. Apa itu power steering, nggak ngerti saya. Dan banyak hal gitu ya. Apa itu booster aja nggak ngerti saya waktu itu gitu ya. Itu sama sekali nggak ngerti. Jadi ketika saya ngomong ke montir, ya saya nggak ngerti apa yang diomongin, saya ya cuma iya gitu. Begitu ternyata
apa billingnya keluar, wah ternyata gede banget. Jadi bisa jadi bengkel pinggir jalan itu mengganti sesuatu yang mungkin nggak diperlukan ya, nggak diperlukan. Sebenarnya nggak rusak atau apa, karena komunikasi saya ke dia, saya nggak bisa menjelaskan secara teknis, montir taunya, oh masalahnya di buahnya nih karena merembet kemana-mana, yang sebenarnya nggak perlu gitu ya. Makanya yang diperbaiki jadi banyak, waktunya di bengkel jadi lama, biayanya jadi besar gitu ya. Padahal mungkin nggak perlu diganti sebanyak itu gitu. Karena saya cuma iya 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 karena saya nggak ngerti apa yang diomongin ya. Jadi saya asal ya gitu. Nah itu makanya perlunya ada kabeng gitu ya. Yaitu tepat sasaran ya, penanggulangannya cepat dan biayanya lebih ringan gitu bagi saya, dan terutama cepat ya, karena saya kan dulu bengkelin mobil itu sampai berapa hari mondok gitu ya, padahal masalahnya mungkin sepele gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, ini salah satu tugas dari Kapeng ya. Jadi, Kapeng itu tugasnya banyak sekali, dari scheduling dan sebagainya, dan nanti ngetes dan sebagainya. Tapi ini fokus kita saat ini adalah troubleshoot ya, troubleshoot. Nah, ini adalah sedikit gambaran dari apa namanya ya, metodologi yang ingin kita coba terapkan ya. Jadi tempo hari saya sudah minta Pak Anto juga untuk bikin metodologi, tapi saya belum dapat feedback ya, sehingga perkenankan saat ini saya mengajukan seperti ini metodologinya ya teman-teman ya. Sehingga nanti teman-teman juga punya cara kerja yang terstandarisasi ya. Jadi tidak sekedar asal oh iya kemudian hilang, atau oh iya ada yang selesai juga sih, ada yang bagus gitu ya. Tetapi mungkin kita harus punya metodologi yang disepakati yang sama. Ini tim developer sebaiknya ikut juga ya, karena nanti ini ada menyenggol ya, menyenggol tim developer ya. Jadi artinya kerjasama yang baik adalah seperti ini. Kepala bengkel bisa berkomunikasi dengan baik ke pelanggan, juga bisa berkomunikasi yang baik dan tepat ya, dan sederhana ya dengan montir. Montir itu pikirannya tuh udah technical banget ya. Mungkin kalau kepalanya dibongkar gitu ya, itu sebenarnya bukan otak gitu ya, tapi mesin gitu ya. Mesin, bukan otak tapi mesin. Nah, inilah makanya supaya Kapeng ini bisa ngomong dengan bahasa mesin ke montir gitu ya, itu atau bahasa technical tingkat tinggi, maka Kapeng itu memiliki metodologi kerja ya dan skill yang bagus untuk berkomunikasi. Nah, kurang lebih demikian. Nah, ini adalah di atas ini adalah alur singkat ya. Ini sudah saya simplifikasi, di mana waktu development secara singkat yang terjadi seperti ini ya. Ini development di sini dilakukan oleh developer. Ini saya singkat aja menjadi development life cycle. Jadi ini sebenarnya ada suatu banyak hal yang terjadi di sini yang saya simplifikasi dengan development gitu aja ya. Nah, di mana development itu selesai, maka DevOps itu harus melakukan quality control. Quality control itu yang saat ini yang saya lihat ya, itu sebenarnya DevOps cuma ngecek aja ya. Oh iya bisa nyimpan, oh iya bisa itu, bisa ini, bisa itu. Sebenarnya saya sudah ngomong juga ke Mas Handoyo, quality control di sini tuh bukan hanya itu sebenarnya. Ya, jadi nanti saya minta Pak Anto atau tim DevOps yang lain atau Bu Erlina juga menerapkan metodologi quality control yang bagus ya. Tetapi ini yang urgent saat ini adalah troubleshooting. Jadi kita fokusnya saat ini hanya troubleshooting lagi. Mungkin nanti untuk quality control kita akan bahas di sesi terpisah ya. Nah, oke, kita anggap quality control yang sebenarnya banyak ya, tidak hanya sekedar mengecek ini berhasil atau enggak, tetapi ada banyak hal yang harus dilakukan di sini, tapi saya simplifikasi seandainya quality control itu sudah dilakukan. Nah, maka kita akan melakukan UAT. Ini melibatkan user, di mana user itu sudah betul-betul ngecek ya, ngecek apakah sudah sesuai dengan requirement. Jadi UAT itu bukan hanya sekedar oh programnya sudah jalan gitu ya, bukan. Tetapi oh ya yang saya minta itu sudah berhasil, sudah diakomodasi oleh sistem atau belum. Kalau belum ya balik lagi ke development ya. Ya. Oke, jadi ketika UAT ini UAT juga nanti ada beberapa metodologi atau cara kerjanya ya. Nanti mungkin akan detailkan di sesi terpisah. Tetapi anggap aja UAT ini sudah selesai dan UAT itu sudah ditandatangani, artinya user itu akan menerima sistem itu, maka akan dilakukan implementasi, di mana nanti setelah implementasi user bisa
menggunakan sistem itu untuk pekerjaannya sehari-hari gitu ya. Gitu. Jadi dia sudah menggunakan sistem itu. Nah, pada saat monitoring atau pada saat maintenance mungkin akan terjadi error. Nah, inilah yang akan kita bahas yang menjadi topik hari ini, yaitu troubleshooting, di mana user itu akan melaporkan adanya masalah, mungkin error, mungkin ada kendala teknis atau apa, ke DevOps. Nah, DevOps ini harus mencatat nih, mencatat apa errornya, dan melakukan troubleshooting. Detailnya harus gimana dan sebagainya. Ini nanti akan kita bahas lebih detail apa yang dilakukan dalam troubleshooting ini, sehingga kalau ternyata memang sebenarnya tidak ada masalah, tetapi user ada suatu step yang ketinggalan atau tidak menjalankan SOP yang benar dan sebagainya, itu sebenarnya dengan suatu penjelasan sudah bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, jadi solve. Tetapi ketika tidak bisa solve, artinya mungkin ada bugs, ada holes, ada kendala teknis lainnya, maka orang DevOps ini harus segera mengeskalasinya ke developer, ya, ke montirnya gitu ya. Dan ini bahkan bisa langsung assignment gitu ya, assignment. Ini ada masalah nih gitu, tolong diperbaiki. Assignment ini tentu nanti ada metodologinya juga ya. Mungkin nanti kalau Pak Heri sudah luang, mungkin bisa ada metodologi untuk assignment. Mungkin bukan berdasarkan developer yang membuat modul itu, tetapi mungkin ada tim khusus gitu ya. Mungkin bisa jadi di situ ya. Jadi nanti hasil dari troubleshooting itu diterjemahkan dalam bentuk teknis dan di-assign ke siapa. Ini ada masalah, tolong diperbaiki di situ ya, gitu. Nah, maka tim developer melakukan perbaikan. Nah, ketika perbaikan itu sudah dilakukan, lagi-lagi ya, seperti halnya development dan perbaikan, ini dilakukan di lingkungan kerja developer yang sempurna. Sempurna itu mungkin tidak perlu pakai network gitu ya, karena ya waktu development dan waktu perbaikan itu ya dilakukan di laptop dari developer itu sendiri ya, tidak ada kendala dan sebagainya. Makanya ketika selesai development dan perbaikan itu selesai, harus dilakukan quality control lagi. Jadi quality control itu tadi seperti sudah saya sampaikan bahwa ini sebenarnya tidak hanya sekedar mencoba bahwa aplikasi ini sudah berjalan dengan baik atau enggak gitu ya, tetapi juga mensimulasikan kondisi kerja user di lapangan ya. Mungkin kalau teman-teman lihat video tempo hari ya, video saya tempo hari yang tentang bagaimana kita bekerja offline dan slow connection ya. Nah, itu sebenarnya sudah saya sedikit jelaskan bahwa kita harus mencoba lingkungan kerja dari user. Contohnya user mungkin pakai WiFi, maka kita akan mencoba lingkungan kerja itu dengan koneksi yang mungkin bisa mensimulasikan kondisi user di lapangan. Jadi contohnya dengan slow connection, gimana nih program tetap bisa berjalan dengan baik enggak gitu ya. Itu yang perlu kita lakukan sih ya. Jadi sebenarnya DevOps itu juga seharusnya bisa melakukan simulasi ya. Simulasi dari lingkungan kerja user, sehingga ketika catatan error ini ya, waktu ada user melaporkan suatu error atau kendala, itu sebenarnya DevOps itu udah ngerti gitu ya. Oh iya, itu karena koneksinya memang lambat. Tetapi koneksi lambat jangan salahkan ke user. User lu koneksinya lambat. Jangan gitu ya. Jangan. Kalau koneksi putus, iya memang betul. Tetapi kalau koneksi lambat, itu sebenarnya kita harus menjadi suatu catatan khusus bagi sistem kita, di mana sistem kita sebenarnya bisa mengakomodasi ketika ada kendala koneksi lambat enggak gitu ya. Artinya mengapa saya tekankan ini, karena aplikasi yang robust atau handal ya, itu kita sudah bisa mengatasi beberapa kendala yang terjadi di user dengan baik gitu. Contohnya saya punya mobil Ford Escape gitu, Ford Everest gitu ya. Ya itu handal untuk jalan baik, juga enak dipakai gitu ya. Jalan buruk juga bisa enak dipakai gitu ya. Itu contohnya kasusnya bahwa saya memiliki produk yang handal. Ya, saya memiliki mobil yang handal, yaitu karena mobil saya bisa dipakai di jalanan bagus, oke, jalanan buruk, oke, jalanan kebanjiran juga oke gitu. Itu
yang idealnya adalah user memiliki suatu produk atau membeli produk yang memang eh, tahan banting ya, tahan banting gitu, atau bisa bisa mengatasi segala masalah dan cuaca ya. Jangan sampai saya beli mobil tapi begitu hujan nggak bisa dipakai gitu ya. Mungkin convertible ya, nggak ada atapnya. Tapi maksudnya adalah bahwa saya punya mobil ya sebaiknya bisa digunakan dalam segala kondisi ya. Itu contohnya bahwa aplikasi kita juga sama, bisa digunakan walaupun ada beberapa hambatan ya, atau halangan ya. Itu kurang lebih yang kita harapkan. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan bahwa ini quality control baik untuk saat development dan waktu perbaikan troubleshooting ini betul-betul harus betul-betul bagus ya. Jadi developer nanti juga harus memiliki metode kerja yang bagus juga, memiliki standarisasi code ya, bahkan ya code-nya, sehingga kita bisa mendeteksi bahwa code yang kita tuliskan itu tidak sembarang kita ngarang ya, tetapi memang betul-betul sudah best practice bahwa code yang kita tuliskan itu sudah bisa mengatasi kendala-kendala yang sudah pernah kita alami ya. Jadi teman-teman nanti juga waktu development atau waktu perbaikan, teman-teman developer itu juga sudah mulai mensimulasikan apakah program saya, code saya tetap bisa bekerja dengan baik enggak ketika terjadi slow connection. Itu salah satu contoh ya, salah satu contoh masalah. Tetapi masalah-masalah yang lain juga nanti perlu sudah mulai dipikirkan pada saat development. Dan nanti quality control juga harus bisa mensimulasikan berbagai macam masalah sehingga kita tahu bahwa program kita cukup handal gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh metodologi kerja untuk troubleshooting yang saya usulkan ke tim DevOps ya. Jadi tim DevOps nanti sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu. Dan bagaimana cara kerjanya nanti akan didetailkan. Tetapi fokus kita hari ini adalah untuk troubleshootingnya. Nah, kita perlu tahu ya teman-teman ya. Karena saat ini terjadi masalah, bukan masalah teknikalnya justru ya, tetapi ketika user lapor masalah ya, ini kita tidak perhatikan tanggal-tanggalnya, jam-jamnya, ini waktu-waktunya ini penting gitu ya. Sebenarnya ya teman-teman ya, waktu kita buat kontrak dengan klien kita ya, 2 grup besar itu sebenarnya sudah ada SLA ya, service level agreement, di mana ketika ada masalah seberapa cepat waktu kita menanggapinya gitu ya. Makanya kemarin saya lihat email tuh ada beberapa yang sampai beberapa hari tidak ada respon blast gitu ya. Mungkin saya tahu ya bahwa ada teman-teman DevOps yang sudah merespon tetapi tidak dengan jalur yang sama gitu ya. Artinya sebenarnya responnya mungkin nggak nyambung gitu ya. User lapornya ke email tetapi emailnya sama sekali nggak ada tanggapan. Mungkin DevOps sudah menanggapi lewat Japri ya, tetapi itu tidak profesional. Karena apa? Karena waktu user melaporkan masalah itu sisinya kemana-mana, sisinya ke CEO, ke CFO, ke manajer corporate dan sebagainya. Tetapi ketika kita meresponnya Japri, ya yang di sisi tadi itu tidak tahu gitu ya. Bahkan saya sendiri juga nggak tahu apakah sebenarnya sudah direspon oleh DevOps atau belum gitu ya. Ya, artinya beberapa hari itu tidak ada respon sama sekali. Bahkan solve atau enggaknya itu kita nggak ngerti sama sekali ya. Artinya itu problem besar bagi kita ya. Karena sebenarnya di kontrak itu sendiri, SLA itu sudah mencantumkan seberapa cepat waktu respons dan seberapa cepat perbaikan dilakukan dan delivered ke user. Ini yang saat ini kita banyak miss-nya, sehingga saya beberapa kali sempat ngomel-ngomel di grup, ini kenapa nggak ditanggepin nih? Kenapa nggak dijawab tuh, segala macam gitu. Udah lebih dari 2 hari, 3 hari, kok nggak ada respon gitu. Kalian kemana aja gitu. Gitu ya. Kalian kerja nggak gitu. Karena justru kita kerjanya tuh kelihatan ketika waktu responnya cepat, ya sudah diperbaiki oleh DevOps, troubleshooting dan sudah diperbaiki dan delivered ke user dengan cepat. Itu yang kita lihat gitu. Tetapi ketika nggak ada progres sama sekali, nggak ada jawaban dan sama sekali, ya itu sampai beberapa bulan emailnya gantung gitu ya. Itu suatu presiden yang buruk bagi SIM gitu ya. Jadi tolong
ini kita sudah mulai perhatikan lead time untuk troubleshooting, karena di kontrak kita dituliskan SLA-nya, SLA, Service Level Agreement-nya, seberapa cepat waktu kita menanggapi suatu masalah, dan seberapa cepat kita deliver perbaikannya ke user. Itu sangat penting ya teman-teman ya. Mungkin respon bisa cepat ya, mungkin perbaikan atau pembuatan modul bisa lama. Tetapi yang penting adalah progres ini kita user tahu, oh dalam waktu 1 menit sudah direspon, baik Pak kita akan coba perbaiki, baik Pak kita akan coba diskusikan dengan user yang bersangkutan dan kita akan lakukan perbaikan. Nah itu suatu respon yang cepat, sesimpel itu saja gitu ya, sesimpel itu, tetapi itu sudah membuat user itu senang gitu ya. Dan ketika sudah direspon selama 1 menit, ya, semenit kemudian sudah ada responnya, itu sudah sangat menggembirakan bagi user sebenarnya. Kemudian ada respon berikutnya bahwa kita sudah mulai menjadwalkan waktu perbaikannya. Jadi contohnya, baik Pak, ini setelah kita selidiki, jadi ini setelah 5 menit ya, setelah respon pertama, 5 menit kemudian kita kirim email, baik Pak, masalah ini terjadi karena A, B, C, D, dan kita akan lakukan perbaikan untuk masalah A, B, C, D tersebut kurang lebih 2 hari. Jadi ya teman-teman ya, jadi teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah bahwa menyelesaikan masalah itu 2 hari, 3 hari, bahkan sebulan, itu menjadi make sense ketika respon itu dilakukan dengan cepat dan masalahnya itu dijelaskan ke user dengan baik ya. Artinya bahwa ya memang kita perlu waktu sebulan karena perbaikannya ada banyak modul, ada yang terkait A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan seterusnya, sehingga kita membutuhkan waktu 1 bulan. Dan justifikasi 1 bulan itu, ya walaupun 1 bulan itu sebenarnya kelamaan ya, tetapi kalau justifikasinya itu benar, tepat, dan make sense, ya make sense, masuk akal, user itu saya rasa akan lebih bisa menerima hal itu, gitu ya, daripada kita ngomong 1 minggu tetapi nggak selesai, gitu ya. Nah itu salah satu contohnya ya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah respon dan respon berikutnya, gitu ya. Respon pertama adalah, oke Pak, nanti kita akan coba selidiki, gitu ya. Setelah itu, oke Pak, setelah diselidiki ternyata ini perlu dilakukan perbaikan terhadap ABCD dan mekanisme kerjanya begini-begini, sehingga kami membutuhkan waktu 2 hari misalnya. Nah, setelah nanti perbaikan selesai, kita juga harus mengirimkan apa namanya, notifikasi juga gitu. Pak, ini sudah kami perbaiki ya, sudah kami lakukan QC internal gitu ya. Mohon dicek sudah berhasil nggak. Ketika user bilang, oh ya Pak sudah berhasil, sudah solve, masalahnya udah beres gitu ya. Maka itu sudah dianggap seperti UAT ya, bahwa user itu sudah menerima perbaikan yang kita lakukan dan sudah diperbaiki, dan itu kita bisa case close gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, nah disinilah ya perlunya troubleshooting ya. Respon mungkin belum menggambarkan secara detail kalau misalnya laporan itu lewat email gitu ya. Mungkin respon pertama mungkin tidak terlalu detail. Tetapi ketika kita menerima laporan masalah dari user itu lewat telepon, di mana nanti user mungkin perlu mendapatkan jawaban yang cepat dan tepat, ya itu mungkin kita harus segera melakukan troubleshooting. Tetapi kalau misalnya laporannya lewat email, mungkin kita bisa respon secukupnya dulu dan kita bisa melakukan troubleshooting. Tetapi troubleshooting ini memang harus segera dilakukan. Nah, ini waktu-waktu ya, ini memang seharusnya dicatat. Kapan user melaporkan masalah, kapan kita mengirimkan respon, kapan kita melakukan troubleshooting, dan berapa lama troubleshooting ini dilakukan, sehingga nanti bisa dioper ke mana? Ke developer untuk melakukan perbaikan. Nah, ini kita perlu melakukan suatu metode troubleshooting yang cepat, tepat sasaran, dan akurat informasinya, dan lengkap informasinya, sehingga nanti dilakukan perbaikannya itu bisa dengan cepat ya. Artinya nanti developer itu tidak perlu seperti tadi, masalahnya di aki kok, ini montir harus ngecek sampai ke mana? Ke ban, ke mesin, ke rem, ke radiator, nggak perlu gitu. Nah ini yang makanya troubleshooting itu harus tajam. Wah ini seperti silet gitu ya. Ya. Mungkin orang-orang setua saya seperti Mas Handoyo tahu ya, dulu ada acara silet gitu. Nah ini
Ini sama, harus cepat, tepat, akurat, dan lengkap. Nah, ketika ini bisa dilakukan, maka nanti montir itu bisa mengerjakannya juga dengan tepat. Tetapi montir juga perlu memiliki metode metode kerja yang cepat, tepat, akurat, dan lengkap juga ya. Lengkap ini artinya komprehensif ya. Komprehensif itu ketika ketika akinya memang bermasalah ya. Ketika akinya diganti, ya montir harus melakukan langkah yang terkait, perbaikan yang terkait dengan penggantian aki. Ya, contohnya ketika aki dicabut dan aki diganti dengan yang baru, itu biasanya ya jam yang ada di mobil itu ikut reset. Jadi jam 00 lagi. Maka montir itu juga harus mereset apa namanya jamnya harus di setel ulang sesuai jam yang tepat. Mungkin tombol-tombol power window-nya juga mungkin harus di reset juga karena saya pernah mengalami demikian ya. Ketika saya mengganti aki itu di bengkel yang seadanya itu seperti bengkel yang generik ya. Ya mereka nggak ngerti masalah detail teknis ya. Tetapi ketika sudah aki diganti, waduh jamnya tidak tepat lagi. Aduh radionya apa namanya preset-preset radio yang sudah saya simpan di memori 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, itu reset semua, jadi saya harus masukin lagi. Aduh, power window-nya otomatiknya nggak bisa, jadi harus ditekan terus sampai bisa turun gitu. Tapi kalau seharusnya kan otomatis, begitu ditekan separuh aja, eh, itu bisa apa namanya, bisa otomatis turun sampai pol gitu ya. Jadi itu kurang lebih langkah-langkah yang komprehensif yang harus dilakukan oleh montir gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah basic troubleshooting. Ini yang perlu tim DevOps pahami ya. Ini saya nggak ngarang ya teman-teman ya. Ini saya nggak ngarang. Ini saya ambil dari sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman apa namanya, mungkin nanti saya kirimkan linknya. Jadi teman-teman nanti DevOps itu bisa apa namanya, bisa mempelajari troubleshooting yang lebih detail gitu, yang lebih bagus lagi gitu ya. Dan sehingga nanti masalah-masalahnya bisa ditangani dengan lebih baik. Jadi saya ambil dari sini ya. Jadi di mana uh, ini ada basicnya framework untuk apa troubleshooting seperti ini ya teman-teman ya. Jadi mengidentifikasi gejala-gejala gitu ya. Jadi ketika ada masalah kita harus bisa menerjemahkan dan mengenali gejala-gejalanya apa dan sebagainya, apa yang terjadi di lapangan. Kemudian mengumpulkan dan mengevaluasi ya, menguji informasinya secara detail, apa yang ditekan gitu ya. Ketika ditekan terjadi apa gitu ya. Apakah muter-muter aja atau gimana dan sebagainya. Kemudian kita harus memiliki hipotesa gitu ya, atau dugaan awal terjadinya masalah tersebut ya. Nah, ini suatu skill yang perlu dimiliki oleh DevOps ya, sehingga nanti bisa menerjemahkan, bisa mengumpulkan secara detail teknikalnya dan nanti bisa dioper ke montirnya gitu ya. Dan juga harus memverifikasi ya hipotesanya. Apakah betul hipotesanya dugaan awal itu, jadi dugaan itu bisa terjadi ya. Beberapa hipotesa. Jadi contohnya, Pak, saya nggak bisa nyimpan. Nah, ini harus mengumpulkan informasi sehingga mungkin terjadi beberapa hipotesa. Hipotesa pertama adalah jaringan putus, gitu ya. Itu paling gampang ya. Tetapi sebenarnya mungkin yang terjadi hipotesanya bukan hanya kabel jaringan putus ya, mungkin hanya karena lambat, gitu ya. Atau mungkin karena server API dari sistem itu yang bermasalah ya. Jadi mungkin aplikasinya nggak bermasalah, tetapi servernya yang bermasalah, gitu ya. Atau hipotesanya ya memang karena ada bugs gitu ya. Nah, hipotesa-hipotesa itulah yang harus dikumpulkan dan nanti diverifikasi gitu ya. Yang mungkin paling mendekati kenyataan apa gitu. Dan nanti DevOps juga kalau memang belum bisa memecahkan masalah saat itu juga, maka dia harus merencanakan perbaikannya kapan, diassign ke siapa gitu ya, selesainya kapan gitu ya. Atau nanti mungkin yang aplikasi yang terlibat apa saja gitu ya. Ketika nanti eh, developer sudah melakukan perbaikannya, maka DevOps juga langsung mengimplementasikan ya atau mendeliver solusinya tersebut gitu ya. Bu atau Pak, ini sudah selesai, tolong dicoba gitu. Nah, ketika dicoba itu sudah berhasil, sudah memecahkan masalah, nggak ada masalah, berjalan dengan baik, maka
ini kita anggap bahwa masalah tersebut sudah resolve, ya sudah terpecahkan. Nah, ini ketika nanti ternyata masalahnya tidak solve ya, ternyata hipotesa yang kita ambil pertama tadi gagal, jadi perbaikannya ternyata tidak tepat, ya akan kita ulangi lagi, ya kita ulangi identifikasi gejalanya apa lagi dan sebagainya. Kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah framework basicnya. Nanti kalau teman-teman nanti baca artikel yang sudah saya tampilkan tadi, mungkin akan ada detailnya bahwa kita sebenarnya membutuhkan suatu incident management. Nah, di mana incident management itu suatu workflow sendiri, suatu SOP sendiri yang harus memang dipahami oleh DevOps. Nah, sasarannya apa? Sasaran yang terpenting adalah resolve dari masalah tersebut secepatnya, ya, secepat-cepatnya, gitu ya. Artinya small MTTR itu adalah mean time to resolve. Artinya waktu rata-rata dari pemecahan masalah kita itu seberapa lama, gitu ya. Seharusnya semakin hari semakin cepat. Karena masalah-masalah yang terjadi mungkin sudah kita kenali sehingga kita memecahkan masalah tersebut akan bisa lebih cepat, gitu ya. Dan juga memastikan bahwa user, klien itu harus puas ya dengan kualitas dari DevOps nanti. Jadi sebenarnya DevOps itu mengemban suatu beban yang cukup berat ya. Ya, semuanya mengemban beban yang berat ya, tetapi karena DevOps itu langsung bersentuhan langsung, berhubungan langsung dengan user di lapangan, maka penilaian dari user, dari klien kita ya bergantung dari DevOps ya. Jadi DevOps itu mungkin tidak 100% salah, mungkin developer yang agak lambat ngerjainnya, tetapi DevOps harus memastikan juga bahwa developer itu menyelesaikannya dengan cepat ya, karena yang berhubungan dengan user itu ya DevOps. Jangan sampai ketika ketemu user ditanyain, kemarin masalah yang kemarin udah selesai belum? DevOps malah masalah apa ya, lupa gitu. Nah, itu suatu kualitas yang sangat kurang ya. Tetapi ketika DevOps bisa menjawab, oh ya ini sebentar lagi, ini 5 menit lagi kita akan implementasikan, kita akan deploy ini, tolong ditunggu ya 5 menit lagi. Nah, itu suatu kualitas yang baik gitu ya. Artinya kita sudah pasti memiliki jawaban yang pasti. Mengapa saya tidak mencontohkan ketika user bertanya, ini sudah selesai belum? DevOps bilang, sudah, kenapa kamu nggak nyoba kemarin? Itu salah sih, DevOps salah. Artinya ada komunikasi yang terputus. Artinya ketika problem itu sudah diselesaikan, ya harusnya user udah tahu gitu ya. Nggak perlu kita jawab, sudah kemarin saya deploy loh, kemarin jam 11. Itu sebenarnya quality yang buruk ya. Jadi walaupun problemnya solve, tetapi ketika kita menjawab, loh kami sudah implementasi kemarin, masih ada masalah nggak? Nah, itu sebenarnya kualitas yang buruk juga ya. Karena apa? Karena user tersebut tidak terinform, tidak diberitahu bahwa sebenarnya masalahnya sudah selesai. Itu ada step yang salah ya dari DevOps. Jadi jangan dianggap itu kualitas yang bagus karena kemarin kita sudah selesaikan gitu. Justru itu kualitas yang jelek karena user tidak tahu ketika masalahnya sudah diperbaiki gitu ya. Nah, ini yang penting bahwa keeps client and stakeholders up to date. Artinya bahwa informasi progres itu selalu disampaikan. Oh ya, ini sudah kami sudah kami berikan ke developer. Sudah diketahui oleh developer masalahnya di mana, dan developer 5 menit akan mengerjakan. Jadi tunggu 5 menit lagi ya gitu. Begitu 5 menit, user, Pak, Bu, ini sudah selesai, tolong dicoba gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi up to date apa yang diharapkan oleh user itu sudah kita tindak lanjuti, dan langkahnya apa saja yang sudah kita rencanakan gitu ya. Ini adalah sasaran utamanya. Dan ketika dilakukan troubleshooting ya, kita perlu sampaikan juga berdasarkan analisa itu apa saja yang menjadi penyebabnya, apa saja yang perlu kita perbaiki gitu ya. Jadi apa yang perlu kita kerjakan gitu ya. Dan kita juga ketika sudah selesai,
Ya kita checklist analisa dan apa yang akan kita kerjakan juga kita checklist, kita sampaikan ke user juga. Pak, ini sudah kita perbaiki bahwa masalah kemarin ada masalah di ABCD, kita sudah perbaiki semuanya dan kita harapkan tidak terjadi lagi di kemudian hari. Jadi ini selain bahwa kita sudah resolve, kita sudah lakukan analisa dan kita perbaiki, tapi kita juga punya janji bahwa di kemudian hari tidak terjadi lagi. Mengapa ini menjadi janji ya? Karena kita beranggapan bahwa solusi yang sudah kita lakukan yaitu sudah sampai ke akar masalah dan kita sudah benar-benar menuntaskan masalah itu sehingga kelak tidak terjadi lagi. Kalaupun terjadi ya mungkin ada masalah yang berbeda. Jangan masalah yang sama gitu ya. Jangan masalah yang sama di modul yang sama. Wah, itu berarti ya, saya tahu mungkin developer yang salah, tetapi bagaimana DevOps itu menyampaikannya sehingga developer itu bisa memperbaiki dengan tepat. Itu yang jadi kendala kita saat ini ya. Karena kita lihat sampai saat ini masih ada beberapa masalah yang berulang gitu ya. Developer merasa sudah memperbaiki, tetapi karena memperbaikinya tidak tepat ya, tidak tepat sasaran ya, iya bermasalah. Contohnya tadi, akinya nggak nyala, tetapi ternyata cuma di charge oleh montir ya, di charge oleh montir. Jadi di charge semalaman, oke, besoknya masih bisa jalan, tapi 5 hari lagi soak lagi. Nah itu salah satu contohnya di mana perbaikan tidak dilakukan dengan tepat ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa pelajari di artikel tadi bahwa sebenarnya ada framework untuk manajemen insiden ini sebenarnya banyak ya. Jadi sebenarnya DevOps itu jangan sekedar merasa bahwa memiliki komunikasi yang baik dengan user, dengan klien itu sudah menyelesaikan masalah. Enggak gitu ya. Justru DevOps itu harus memiliki skill sets yang tidak kalah dengan developer. Jadi DevOps itu memang nggak perlu mengetahui bahasa pemrograman ABCD, memang nggak perlu ya, tetapi memiliki skill sets yang cukup untuk mendiagnosa suatu masalah sehingga dioper ke montir itu bisa dilakukan dengan tepat gitu ya, hingga perbaikan dengan tepat. Ini sangat banyak sekali. Ini contohnya ketika framework incident management ketika user atau pelanggan itu lewat telepon dan sebagainya. Ini banyak sekali, bahkan nanti ada reward dan sebagainya untuk overtime gitu ya. Kita harus juga jujur ya, jujur mengakui kesalahan gitu ya, dan juga menghindari blaming, nyalahin orang lain. Oh ini DevOps lu ngerjainnya nggak bener, ya, developernya begini sih, ya, itu nggak boleh ya. Dan nanti juga ngecek-ngecek itu nggak boleh ya, mempermalukan, shame itu nggak boleh, atau menghukum itu nggak boleh ya. Jadi teman-teman selama bekerja dengan rekan kerja, saat ini saya lihat memang ada bercanda-bercanda dan sebagainya ya. Termasuk saya juga kadang-kadang keceplosan juga, nyala-nyalain dan sebagainya. Itu memang kita harus perbaiki ya. Tetapi ketika kita mencoba memperbaiki, kita juga harus mengakui bahwa memang kita salah gitu. Ya, saya salah teman-teman, kadang-kadang saya nyalahin gitu ya. Itu saya salah, mohon maaf juga bagi teman-teman. Dan juga kita harus jujur bahwa ini kesalahan kita ya. Dan kita juga tidak boleh mempermalukan teman kita, nyala-nyalain, atau ketika ketemu dengan user, itu ini sih bermasalah developernya. Nggak boleh. Justru kita nggak boleh ngomong ke user, ada masalah di tim kita. Justru kita harus berprofesional ya, profesional. Jadi ketika developernya nggak ketemu masalah sebagainya, ya kita nggak boleh ngomong itu developernya bego, itu nggak boleh. Tapi kita harus ngomong ke user, ke klien bahwa baik, ini memang masalahnya belum ketemu, nanti coba kita akan perbantukan developer yang lebih senior untuk membantu masalah ini. Jadi nanti DevOps itu ya, ketika mengalami bottleneck, ketika developer itu tidak bisa menyelesaikan suatu masalah dengan cepat, dengan tepat, ya harus dieskalasi ke developer yang lebih senior misalnya, gitu ya. Jadi jangan buntu, ini ke developer ini kita kejar-kejar terus ya, dia mentok gitu ya. Sebenarnya dia udah nggak bisa mikir lagi, maka kita harus eskalasikan ke developer yang lebih senior, ke manajer developer, bahkan mungkin langsung ke saya juga boleh gitu. Ini kok nggak selesai-selesai, kenapa gitu. Nah ini yang perlu
kita lakukan gitu ya. Itu kurang lebih beberapa hal yang perlu saya highlight ya teman-teman ya. Nah, untuk bekerja lebih efektif ya, terutama efektif ya. Saat ini mungkin belum efektif karena masih banyak masalah yang muncul lagi ya. Dan juga efisien. Efisien itu kita berbicara waktu kita secepat-cepatnya. Jadi kita bekerja secepat-cepatnya secara efisien, tetapi juga harus efektif. Kita memerlukan tools penunjang yang lengkap. Ya, jadi teman-teman DevOps yang belum punya laptop, siapa? Udah Udah, semua, Pak. udah semua ya. Pak Anto sudah yang baru belum? Udah, Pak. Udah yang baru ya. Cukup nggak? Lebih dari cukup. Sip, mantap. Saya suka itu, saya suka itu. Sebenarnya ada suatu apa namanya ya? Saya melihat lebih dari cukup, mungkin malah justru belum dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Jadi jujur saya memiliki 16 core itu 8 core 16 thread ya, RAM-nya 16 GB itu saya merasa kurang loh. Tetapi nggak apa-apa, nanti teman-teman nanti mungkin kalau mungkin perlu upgrade ya, mungkin perlu di-upgrade ya. Jadi kita perlu tools yang lengkap. Kenapa? Jadi contohnya begini. Eh Kemarin ya Pak Anto ya, mungkin waktu Pak Anto kemarin lihat kita troubleshooting troubleshooting replikasi ya. Waktu kenapa nggak berhasil uninstall MariaDB gitu ya. Jujur, itu saya semalaman melakukan troubleshooting. Troubleshootingnya itu saya bikin VM master dan VM clone. VM clone itu saya bikin VM masternya adalah saya membuat lingkungan kerja sesuai dengan rumah sakit tersebut. Jadi contohnya kemarin rumah sakitnya pakai apa namanya Ubuntu 18 ya, saya bikin VM dengan Ubuntu 18.04 gitu ya. Kemudian pakai MariaDB. Ya, itu saya bikin VM master. Nah, ketika VM master ini sudah saya bikin, saya cloning. Jadi saya bikin VM cloning. Nah, dari VM clone inilah saya melakukan uji coba gitu. Gimana sih supaya bisa uninstall MariaDB dengan clean, dengan tanpa masalah. Jadi sebenarnya jujur ya, saya itu 20 kali cloning dan 20 kali menghapus clone karena metode kerja yang saya gunakan itu tidak langsung berhasil, Pak Anto. Gitu. Saya tidak langsung berhasil. Jadi saya bikin cloning gitu ya. Saya kemudian uninstall bermasalah. Oh ya udah saya hapus cloningannya, saya bikin cloning dari master lagi. Kemudian saya kerja dari VM clone itu, saya cara kerja ini, cara kerja itu dan sebagainya. Jadi ketika saya sudah membuat uji coba cloning VM itu 20 kali, kemudian saya berhasil, maka tempo hari mungkin Pak Anto juga sudah lihat videonya ya. Itu kelihatannya saya bikin videonya kok lancar-lancar gitu ya. Enggak, sebenarnya enggak gitu. Jadi saya bikin video tutorial menghapus MariaDB dan menginstall MySQL itu saya setelah mengalami 20 kali repetisi cloning dan hapus, dan saya catat itu metode kerjanya, saya catat ya yang tadi saya kerjakan tuh apa gagal, kemudian saya bikin cloning yang kedua, saya menerapkan metode kerja yang berbeda, gagal lagi, kemudian yang ketiga, keempat dan seterusnya sampai 20 baru berhasil. Setelah berhasil, metode kerja itu berhasil, saya catat. Nah, kemudian saya bikin VM clone yang final, di mana saya bikin video itu dengan cloning yang final itu dan lancar ya. Jadi teman-teman kelihatannya kemarin lihat videonya, kok kelihatannya enak banget gitu ya, enak banget menghapus MariaDB dan menginstal MySQL kok kelihatannya lancar-lancar aja. Enggak gitu, sebenarnya itu 20 kali gitu. Jadi teman-teman nanti juga DevOps itu perlu perangkat kerja yang cukup bisa membuat VM master, VM clone dan sebagainya itu dengan mudah gitu ya. Jadi sebenarnya saya di laptop saya VM master itu nggak hanya satu, ada VM master yang replikasi, VM master untuk Halo awal bros, VM master untuk Moto dan sebagainya, banyak gitu, sebenarnya banyak gitu. Nah itu memang membutuhkan perangkat kerja yang mencukupi ya. Jadi jujur saya sampai beli PC pribadi ini yang saya gunakan ini saat ini adalah PC pribadi itu karena saya menggunakan banyak VM gitu, dan VM-nya kadang-kadang untuk bikin VM-nya itu supaya saya terbantu gitu ya, saya membutuhkan sampai 8 core gitu ya, dimana kalau kita menggunakan 16 core sendiri itu udah habis duluan, dan RAM-nya saya kadang-kadang bikin VM itu RAM-nya sampai 8 GB gitu. Nah itu salah satu contoh di mana
kita memang membutuhkan perangkat kerja yang cukup ya. Artinya sebenarnya developer memang membutuhkan perangkat kerja yang cukup, tetapi DevOps itu sebenarnya nggak kalah ya. Jadi kemarin kalau misalnya Pak Anto mengajukan, oke ini yang begini aja deh perangkat kerjanya, sebenarnya nggak juga. Sebenarnya saya justru berpikiran bahwa perangkat kerjanya, laptop kerjanya developer dan DevOps itu sebenarnya justru sama gitu. Karena nanti DevOps itu sendiri juga harus melakukan apa namanya troubleshooting yang intensif ya. Intensif itu artinya apa namanya ya menyeluruh dan betul-betul dicoba terus gitu. Jadi contohnya Pak Anto kemarin yang saya tadi sudah gambarkan bahwa saya bikin VM clone itu sampai 20 kali gitu ya. Artinya saya memang intensif menggunakan perangkat kerja saya untuk betul-betul bagaimana mencari solusinya gitu ya. Gitu. Jadi kemarin itu kan saya melakukan troubleshooting juga sebenarnya ya. Karena MariaDB, MySQL itu bukan saya yang mengcoding, tapi saya memang betul-betul troubleshooting gimana memecahkan masalah tersebut. Jadi DevOps nanti juga harus pahami bahwa kadang-kadang troubleshooting itu masalahnya bukan di skripnya, bukan di programnya, tetapi mungkin ada beberapa hal lain yang bisa menyebabkan masalah itu timbul gitu ya. Seperti jaringan lah, seperti sistem operasinya lah, seperti MySQL-nya lah, dan sebagainya lah. Jadi contohnya troubleshooting kemarin yang sering terjadi adalah ketika user medical record itu tidak bisa menyimpan, ternyata ada tabel yang belum ditambahkan. Jadi tidak selalu memang dioper ke developer ya, tetapi troubleshooting itu kita perlu betul-betul tahu sampai ke akar masalahnya apa gitu ya. Sampai kepala bengkelnya tahu bahwa itu betul-betul yang bermasalah adalah akinya gitu. Itu yang perlu kita pahami bersama sehingga tim DevOps nanti betul-betul bisa tahu akar masalahnya apa. Gitu ya teman-teman ya. Nah, selain hardware-nya yang cukup memadai, juga utility-nya. Jadi nanti teman-teman DevOps perlu menginstal beberapa program yang bisa membantu bekerjanya. Ya, seperti DevTools. Jadi kemarin Bu Herlina tanya, sudah pakai DevTools belum? Bingung, DevTools apa ya? Padahal sebenarnya teman-teman DevOps sudah pakai, tapi nggak ngerti bahwa itu sebenarnya DevTools ya. Jadi kita perlu tahu bahwa DevTools itu apa, cara menggunakannya. Ya ini teman-teman DevOps perlu perlu mastering, perlu apa ya namanya, menguasai penggunaan DevTools. Karena DevTools ini cukup bagus ya. Saya sendiri sangat merasakan ini DevTools ini sangat bagus, sangat membantu saya gitu ya. DevTools. Nah ini teman-teman developer juga perlu DevTools itu selalu harus disandingkan ya dengan waktu development. Karena nanti teman-teman developer itu juga mungkin perlu ada debug message-nya. Jadi itu akan sangat membantu DevOps ketika terjadi masalah, itu ada message yang muncul di konsol, jadi itu akan menjadi lebih cepat diagnosisnya gitu ya teman-teman ya. Juga Run.js itu nanti developer perlu sangat memahami. Tetapi untuk DevOps mungkin perlu Postman. Postman itu contohnya ketika kita punya modul API, yaitu perlu dicobain satu-satu, gitu ya. Perlu dicobain satu-satu. Nah, yang terkait dengan OS mungkin perlu ada Nmap dan sebagainya. Banyak sekali utility terminal yang perlu kita kuasai. Nah, itu DevOps harus menguasai ya, terutama karena server kita semuanya Ubuntu, ya. Jadi DevOps walaupun sekarang mungkin pakai Windows, pakai Mac, tetapi teman-teman DevOps juga minimal memiliki satu VM Ubuntu. Di situ nanti bisa diinstal macam-macam untuk diagnosis ya. Ya, jadi nanti teman-teman juga perlu punya VM VirtualBox. Nah, kemudian yang langkah selanjutnya adalah metode kerja yang terstruktur dan terukur. Jadi kadang-kadang kita sudah terstruktur ya. Walaupun saat ini saya lihat kita mencoba lebih terstruktur, tetapi kadang-kadang tidak terukur. Tidak terukur itu waktu penyelesaiannya kapan, waktu perencanaannya kapan, itu kadang-kadang waduh melebar kemana-mana, nggak ada progresnya, nggak ada apa. Nah, padahal manajemen yang terbaik adalah manajemen yang terukur. Jadi nanti teman-teman DevOps juga perlu memikirkan waktu tanggap lah, waktu perbaikannya lah, waktu delivery-nya lah, itu harus diperhatikan gitu ya. Nah, teman-teman DevOps jangan lupa selalu membuat simulasi ya, simulasi environment-nya, di mana nanti kita bisa mereproduksi error tersebut di VM tersebut ya. Jadi contohnya kemarin saya juga waktu bikin
clone pertama untuk masalah replikasi, ya saya ngikutin langkah yang dikerjakan Pak Anto. Pak Anto kan nulis ya kemarin yang sudah dikerjakan apa 1 2 3, saya reproduksi sehingga saya mendapatkan message errornya gitu ya. Jadi ketika kita mereproduksi error ya, kita mensimulasikan error itu supaya bisa terjadi juga di virtual memory, virtual mesin kita ya, eh, itu kita sebenarnya ingin melihat message errornya apa, karena user kan kadang-kadang nggak ngerti errornya apa gitu ya. Padahal dalam troubleshooting itu sangat penting kita mengetahui message error yang terjadi itu apa, itu sangat penting ya. Jadi kita perlu membuat sistem VM yang bisa mereproduksi error tersebut sehingga nanti ketika ke developer ya, developer memperbaikinya cepat ya. Nah, mungkin tidak semua DevOps menguasai hal ini. Nanti mungkin developer perlu tech talk juga bagaimana cara mereproduksi error dan bagaimana menemukan errornya dan bagaimana follow the message gitu ya. Follow the message itu adalah ketika ada error, ada message-nya, ya kita ikutin itu. Jadi teman-teman itu ketika kemarin ada suatu masalah ya, ada pesan errornya, tetapi kadang-kadang itu nggak diperhatikan, pokoknya error aja gitu. Padahal message errornya di mana itu sebenarnya sudah merupakan suatu petunjuk untuk troubleshooting gitu ya. Dan yang terpenting berikutnya adalah hubungan baik dengan IT rumah sakit ya, klien kita, dan juga tim developer. Jadi DevOps ini jujur ya, jujur kadang-kadang kita memang ledek-ledekan ya, tetapi ada beberapa orang di antara kita yang mungkin ya tidak tahan terhadap ledekan-ledekan gitu ya. Atau tahan terhadap ledekan-ledekan, tetapi ada ledekan-ledekan yang sudah ketika menjadi terlalu dalam, terlalu pribadi, itu tidak bisa diterima. Jadi, boleh kita ejek-ejekan, boleh sih, kita bercanda-bercanda boleh, tetapi jangan sampai terlalu menyentuh keurusan pribadi seseorang, itu sebaiknya jangan gitu ya teman-teman ya. Karena kita akan mencoba menjaga hubungan baik dengan tim developer. Rasanya kok saya sudah 1 jam ya. Jadi sebenarnya ini ada praktek singkat sih, tapi saya rasa ini sudah 1 jam. Saya rasa teman-teman juga mungkin ada tugas lain. Jadi mungkin ini nyusul aja ya teman-teman ya, Pak Anto ya, nyusul aja. Jadi sebenarnya saya sudah menyiapkan sih, tetapi kayaknya udah terlalu panjang. Jadi mungkin lain waktu aja. Tetapi apa yang saya sampaikan, saya rasa gimana teman-teman, terutama tim DevOps, tim developer juga boleh kalau mau bertanya, silahkan. Nah, kemarin gini ya, mungkin kemarin Jafar masih ada ya Jafar ya. Kemarin makanya saya tanya, gimana sih caranya kamu report ke tim developer? Nah, ini saya perlu tahu sih sebenarnya. Perlu tahu sejauh mana ya, seinformatif apa suatu error itu disampaikan ke developer gitu ya. Jangan sampai ketika user bilang, Pak nggak bisa simpan gitu ya. Kemudian DevOps cuma ngomong ke developer, Pak ini modul ini nggak bisa simpan gitu ya. Jangan, jangan ya teman-teman ya. Jadi harus dilakukan troubleshooting dulu gitu. Karena masalahnya kadang-kadang mungkin bukan dari program itu sendiri gitu. Mungkin user meleset waktu ngeklik tombol simpannya. Itu salah satu contoh aja yang kadang-kadang sepele tetapi eskalasinya sampai kemana-mana gitu ya. Contohnya begitu teman-teman ya. Jadi makanya DevOps perlu memiliki skill set troubleshooting yang betul-betul mumpuni ya supaya apa namanya, developer itu memperbaikannya cepat ya, dan tidak melebar kemana-mana, tidak membuang waktu terlalu lama untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya, karena masalahnya segera diselesaikan gitu. Dan kadang-kadang developer juga sebel gitu. Sebel itu ya saya mengalami di mana DevOps itu lapornya begini, tapi saya nggak ngerti ini nggak bisa nyimpan seperti apa gitu ya. Sehingga saya selidiki dari code saya. Loh, kalau code ini dijalankan di apa laptop saya, environment saya, ya baik-baik saja gitu. Apa salahnya di mana? Jadi saya ngomong ke DevOps ya, enggak kok, di saya di apa namanya, di laptop saya jalan dengan baik kok gitu. Jadi ini sebenarnya masih ada masalah, tetapi karena tidak sampai ke akar masalah, ya bahkan developer tidak menyelesaikan apapun ya, karena
dia menganggap bahwa loh ini di tempat saya berhasil dengan baik kok. Itu jujur ya. Pertama, tidak solve. Problem itu tidak solve. Yang kedua, hubungan antara DevOps dengan developer jadi kayak nggak nyaman. Nggak nyaman tuh gini loh, developer itu merasa ini DevOps kok ngomong cuma begitu aja, saya coba di sini nggak berhasil kok gitu ya. Sedangkan DevOps berpikir bahwa ini ada masalah gitu loh, nggak bisa nyimpen nih loh. Tapi kok kamu nggak ngapa-ngapain, developer kok nggak menyelesaikan masalah apapun. Nah, saya ngomong apa ke user? Saya ngomong ke user, ini berhasil kok, kita coba berhasil. Itu bukan suatu jawaban yang bagus ya teman-teman ya. Bukan jawaban yang bagus. Saya sendiri juga mengalami hal yang sama, dan saya juga akan memperbaiki metode kerja kita. Jadi saya harap sih bahwa kita semua juga memiliki kesadaran bahwa ini masalah kita bersama dan kita perlu perbaiki bersama gitu ya. Jadi masing-masing harus mulai memperbaiki, baik DevOps juga developer gitu ya. Mungkin kalau developer merasa bahwa DevOps ini kok nggak jelas ngomongnya, ya developer mulai saat ini perlu menggali lebih detail ya. Kita coba bersama yuk, kita coba yuk, misalnya begitu ya contohnya ya. Jadi kita saling membantu, mendidik juga ya, mengajarin juga teman kita. Ketika teman kita nggak bisa ngomong dengan baik, nggak bisa menemukan masalah dengan baik, ya kita perlu bantu juga. Mungkin memang DevOps mungkin tidak memiliki skill set yang sebanyak developer, tetapi seharusnya DevOps itu jauh lebih banyak ya, terutama karena harus ada skill untuk berkomunikasi dengan user lah, bagaimana untuk menjadi detektif lah, ya kan? Troubleshooting itu sebenarnya tugas dari detektif loh. Jadi teman-teman itu DevOps ini juga harus menjadi public, untuk berkomunikasi dengan user juga harus menjadi detektif, menyelidiki masalah ini gitu, sehingga nanti waktu diperbaiki montirnya bisa menyelesaikan dengan baik gitu ya teman-teman ya. Nanti untuk detail praktek singkat ini rasanya saya perlu tunda aja karena ini udah 1 jam lebih ya teman-teman ya. Tapi kalau ada pertanyaan singkat mungkin silakan. Nanya yang nyimak gimana? Ayo tanya yuk. Oke teman-teman, rasanya nggak ada pertanyaan ya. Tapi saya harap nanti Pak Anto juga sudah mulai menerapkan metode kerja ini ya Pak Anto ya. Pak Anto masih monitor? Masih. Oke, ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup dulu. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir ini. Saya rasa sih kita sudah mulai harus memperbaiki diri kita demi kemajuan bersama kita SIM ya, karena SIM ini jujur ya saat ini belum mendapatkan pujian yang baik ya, justru banyak keluhan yang masuk gitu, nggak lama solvingnya dan sebagainya. Itu yang harus kita perbaiki bersama ya, terutama kita harus perhatikan bahwa di kontrak itu juga sudah ada SLA, Service Level Agreement, yang harus kita tepati ya, karena mungkin saat ini karena kita masih satu grup, mungkin klien kita masih cukup baik hati sama kita. Tetapi ketika nanti kita sudah mulai punya klien di luar grup, ini harus betul-betul kita profesional ya. Karena dalam waktu dekat ini rasanya kita sudah punya klien besar juga. Jadi minta tolong teman-teman mulai memperbaiki diri ya. Oke teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak.